Tes. Ada suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Masuk, Pak. Ada, Pak. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar Malam, kalian? Pak. Malam, Malam, Pak. Malam, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Pak. Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah jika baik-baik saja. Apakah kalian sudah siap dalam pembelajaran online kali ini? Siap sekali, Siap, Pak. Pak. Ya, Pak. Siap, semangat, Pak. 45. Baik, jika sudah. Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mengawali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan memeriksa kehadiran siswa yang Bapak sebut. Tolong ucapkan hadir ya, Nak. Siap, Pak. Oke, Pak. Siapa? Baik, Bapak. Baik. Muhammad Iqbal Nugraha, Hadir, Bapak. Wahyu Alisya Pratama, Hadir, Pak. Aula Rizkiana, Hadir, Pak. Nayuwan Alamsyah, Hadir, Pak. Muhammad Akir Rizkila, Hadir, Pak. Uus Ustiaro, Saya hadir, Pak. Tadi, ada Pak. nggak? Terus hadir, Pak, di room. Oh, iya. Sepertinya ada gangguan sinyal, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Dias Eka Kusuma, Hadir, Pak. Dias Octavia, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Raihan Fahrezi, Hadir, Pak. dan yang terakhir Ramli ada. Siap, hadir, Pak. Baik. Dan jangan lupa mengisi absen pada link yang sudah Bapak kirim ya. Bapak tunggu selama 2 menit untuk kalian mengisi absensi pada link tersebut ya. Coba dilihat di grupnya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Udah siap, Pak. Siap. Sudah, Pak. Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah. Baik, saya lanjut ya. Pada materi pembelajaran kali ini membahas instalasi tenaga listrik satu fasa yang akan dijelaskan pada video pembelajaran kali ini. Diharapkan siswa dapat memahami, mendiskusikan, dan dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini. Baik, Bapak mulai ya videonya. Share screen. Apakah sudah tampil? Masih loading, Belum, Pak, kalau di saya. Belum, Pak. Masih loading, Pak. Saya masih loading, Pak. Ya, tunggu Masih sebentar loading, ya. Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Muncul, Pak. Oke. Saya Pak, udah muncul, Pak. Instruksi yang telah kita berikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang instalasi listrik tenaga satu fasa ya. Jadi
Hari ini kita mau mengenal apa itu instalasi listrik tenaga satu fasa. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa pelajaran memahami instalasi listrik atau instalasi tenaga listrik satu fasa itu ada 3 hal yang harus kita capai, yaitu kita mampu menjelaskan apa itu instalasi tenaga listrik satu fasa. Yang kedua, kita dapat menjelaskan komponen-komponen dalam instalasi tenaga listrik satu fasa. Dan yang ketiga, kemudian simbol-simbol instalasi tenaga listrik satu fasa. Dan tujuan pembelajaran kita ini adalah kita mengkaji nanti dari ada beberapa buku referensi mengenai instalasi tenaga listrik satu fasa. Lalu kemudian kita akan merangkum komponen-komponen instalasi tenaga listrik satu fasa dan simbol-simbol instalasi tenaga listrik satu fasa. Lalu ini dia jenis-jenis instalasi tenaga listrik ya. Kita masuk ke dalam materinya bahwa instalasi jaringan listrik itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama adalah jaringan listrik 3 fasa dan jaringan listrik 1 fasa. Lalu menurut cara pemakaiannya atau jenis arusnya, bahwa instalasi listrik itu terbagi atas instalasi listrik arus searah dan instalasi listrik arus bolak-balik. Jadi ada 2 di sini menurut jenis pemakaiannya. Jadi saya ulangi bahwa instalasi listrik menurut jaringannya itu ada 2, yaitu instalasi listrik 3 fasa dan instalasi listrik 1 fasa. Lalu menurut pemakaian dan jenis arusnya, instalasi terbagi 2, yaitu instalasi listrik arus searah dan instalasi listrik arus bolak-balik. Lalu kita lanjut ya, menurut jenis-jenis instalasi listrik ya, menurut tegangannya. Jadi instalasi listrik menurut tegangannya itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah jaringan tegangan rendah ya, yang besar tegangannya adalah 220 volt sampai dengan 330 volt. Ini juga disebut sebagai JTR atau jaringan tegangan rendah. Nomor 2 itu adalah jaringan tegangan menengah. Ini berada di 20 kV, 20 kilovolt, yang biasa disebut sebagai JTM. Ya. Lalu yang ketiga adalah jaringan tegangan tinggi. Jaringan tegangan tinggi ya, itu terdiri dari besaran tegangannya adalah berkisar antara 70 kV atau sampai dengan 150 kV atau kilovolt. Ini biasa kita sebut sebagai SUTT. Dan yang keempat adalah jaringan tegangan ekstra tinggi ya. Jaringan yang besar tegangannya adalah 500 kV ya, 500 kilovolt atau biasa kita kenal sebagai SUTET. Jadi kalau Anda dengar SUTET itulah jaringan tegangan ekstra tinggi. Instalasi penerangan atau instalasi listrik 1 fasa yang menjadi pelajaran kita itu terbagi 2. Jadi instalasi 1 fasa itu terbagi 2. Yang pertama adalah instalasi penerangan 1 fasa, instalasi penerangan, dan yang kedua adalah instalasi tenaga sendiri. Kalau instalasi penerangan ya, ini adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberi daya listrik pada lampu atau daya listrik tenaga diubah menjadi cahaya. Jadi instalasi penerangan ini adalah yang ada hubungannya dengan memberi tenaga atau daya pada lampu ya, atau sifatnya adalah mengubah listrik menjadi cahaya. Lalu instalasi tenaga 1 fasa. Instalasi tenaga 1 fasa yang akan menjadi pembelajaran kita itu adalah instalasi listrik yang digunakan untuk menjalankan alat-alat elektrik selain lampu seperti mesin cuci, setrika, televisi, dan lain-lain. Ini termasuk juga motor 1 fasa. Jadi instalasi tenaga itu adalah yang sifatnya menyalakan selain penerangan, selain lampu. Berarti itu adalah instalasi tenaga 1 fasa ya. Lalu ini adalah berikut syarat-syarat. Yang
instalasi listrik satu fasa. Yang pertama adalah instalasi listrik satu fasa itu harus mempunyai syarat ekonomis. Ya, kalau Anda lihat di sini, ya, kedua adalah syarat keamanan, dan yang ketiga adalah syarat keandalan. Jadi kalau dikatakan ekonomis adalah tenaga listrik harus dibuat terjangkau. Jadi ongkos pembuatannya itu lebih murah, atau biaya pembuatannya lebih murah. Lalu yang kedua harus aman. Amannya artinya tidak membahayakan pengguna atau manusia itu sendiri, atau bisa mencegah gangguan. Jadi harus aman dari gangguan. Jadi selain murah, dia harus aman. Tidak boleh murah saja, tapi juga harus aman. Ya, jadi itu adalah dua syaratnya. Lalu syarat yang terakhir adalah harus andal. Harus andal artinya setiap alat harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, jadi alatnya harus baik. Ya, jadi ada 3 di sini, harus ekonomis atau murah, harus aman, ya, atau safety terhadap manusia, dan harus andal artinya mengerjakannya dengan benar. Ya, jadi alat listrik itu, alat instalasi listrik satu fasa itu harus ekonomis, harus aman, dan harus andal. Ya, bisa terjamin penggunaannya, ya, tidak gagal. Ya, jadi demikian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sebentar lagi akan Bapak buat soal mengenai instalasi tenaga listrik satu fasa. Terima kasih, salam sehat, salam kuat. Nah, Bapak stop dulu ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tes. Ada suara saya? Iya Ada, Pak, Pak. ada Pak. Ada, Ada, Pak. Pak. Dengar, Pak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada video pembelajaran, bahwasannya instalasi tenaga listrik satu fasa terdapat banyak jenis kan. Nah, menurut jaringan listrik yang dimana terdapat jaringan satu fasa yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang berisi satu sebagai fasa dan yang satunya lagi sebagai netral. Umumnya listrik satu fasa ini bertegangan 220 sampai 240 volt. Lalu jaringan listrik 3 fasa yang menggunakan 3 kawat fasa yang biasanya disebut RST, dan 1 kawat netral. Umumnya listrik 3 fasa ini bertegangan 380 volt. Baik, Bapak ingin bertanya pada kalian, yang bisa menjawab Bapak kasih nilai lebih. Pada kali ini yang pertama, apa saja jenis-jenis instalasi listrik, baik menurut jenis arus dan menurut tegangan? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Saya boleh, Pak. Ya, boleh, Ramli. Oh, siapa? Yang saya tahu itu ada 2 jenis, Pak. Ada jenis arus itu ada instalasi listrik arus arah dan instalasi listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, sedangkan kalau dari tegangan itu ada 4. Jadi ada tegangan rendah, kisaran itu 220 volt sampai 380 volt. Terus jaringan tegangan menengah 20 kV. Terus tegangan tinggi 70 kV sampai dengan 150 kV. Dan yang paling tinggi itu sampai 500 kV, Pak. Oh, Boleh sih, bagus, Pak. Ramli. Kamu menjawab dengan benar, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada video pembelajaran itu. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya satu lagi. Apa saja syarat instalasi listrik satu fasa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Saya, Pak. Pak. Ya, Pak. Pak. Boleh, Saudara Ica? Yang pertama itu ada syarat ekonomis, yang kedua ada syarat keamanan, dan yang ketiga itu ada syarat keandalan, Pak. Ya, betul. Jadi di situ kan syarat-syaratnya sudah ada penjelasannya ya, tentang ekonomis, keandalan, dan satunya lagi. Terima kasih bagi siswa yang sudah menjawab, nanti Bapak kasih nilai lebih. Dan yang terakhir,
Adakah siswa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dijelaskan? Saya Pak. Ya, boleh. Pak. Dias, Pak. Ya, boleh Dias. Jadi gini Pak, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu yang dimana saya dapat memahami dan mengetahui berbagai jenis instalasi listrik, baik menurut jaringan listrik, dan mengetahui berbagai jenis yang dimana jenis arus, jenis tegangan, lalu pada syarat instalasi listrik satu fasa, terdapat beberapa poin, yaitu 1, ekonomis, 2, keamanan, dan terakhir itu keandalan. Mungkin itu saja Pak. Bagus, Saudara Dias. Terima kasih sudah dapat menyimpulkan pada pembelajaran kali ini. Dan Bapak memberikan tugas ke kalian untuk membuat rangkuman ya. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak ajarkan pada mata pembelajaran instalasi tenaga listrik satu fasa kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau terdapat kekurangan, Bapak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Yasin. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.